Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Amira Najla Azahra di Learning Journal pertemuan ke-9. Jadi kenapa aku langsung loncat ke pertemuan 9? Karena di pertemuan ke-8 bukan karena aku nggak upload ya teman-teman, karena memang sudah jadi keringanan kita dari Bapak Adi kayak gitu. Nah di pertemuan ke-8 itu aku tuh UTS dan bersama teman-teman semua tuh UTS, dan UTS-nya tuh sistemnya adalah maju ke ruangan Bapak Adi, kayak dipanggil gitu sesuai absen, terus kita maju dan jawab pertanyaan terkait tugas UTS yang kita lakukan dan mempresentasikan UTS tuh kita ngapain aja kayak gitu, ngejelasin sih bukan ngepresentasiin. Nah ya udah, jadinya akhirnya itu dijadikan keringanan buat Bapak Adi untuk tidak membuat learning journal. Jadi UTS dan UAS itu tidak membuat learning journal teman-teman kayak gitu. Nah dan karena tidak membuat learning journal karena UTS, habis itu kita balik lagi di pertemuan ke-9. Kita ketemu lagi teman-teman. Nah untuk di pertemuan ke-9 aku nggak ada belajar sih sama Pak Adi dan nggak ada praktek public speaking yang dilakukan oleh teman-temanku kayak gitu. Jadi kenapa nggak belajar sama Pak Adi? Karena bapaknya pertama ada acara, terus kedua kelas Pak Adi itu tabrakan sama kelas bimbingan konseling karir ya. Jadi kayak gitu. Kenapa bimbingan konseling karir bisa jadi tabrakan dengan public speaking? Biasanya enggak gitu. Karena efisiensi anggaran teman-teman. Karena efisiensi anggaran, semua mata kuliah di hari Jumat itu diganti ke hari lain. Dan itu menjadi salah satu tanggung jawab mahasiswa untuk menggantinya gitu. Kita yang berkomunikasi dengan dosen-dosen yang ada di hari Jumat. Seperti itu. Nah, karena hal itu jadinya kemarin kita belajar lanjutan untuk bimbingan konseling karir, dan Pak Adi tuh kayak pergi ke suatu acara kayak gitu. Nah berarti kemarin gak belajar dong. Tenang saja teman-teman, Bapak Adi gak mungkin gak belajar kayak gitu kan ya. Jadi kemarin itu Bapak Adi ngasih tugas ke kita terkait bukan ngasih tugas, tapi ngasih PPT-nya ke kita dan kita disuruh belajar masing-masing seperti itu. Nah itu membahas terkait presentasi seperti itu teman-teman, dan bapaknya cuma ngasih materi. Habis itu aku ingat bapaknya itu juga nggak ngelakuin praktek public speaking ke kita semua kayak gitu, dan itu kayaknya bakal apa bahasanya, direkap pas pertemuan besok gitu, Selasa besok. Jadi ya mungkin yang tadinya 3 orang jadi besok tuh pasti bakalan 6 orang kayak gitu. Oke, balik lagi ke pembahasan terkait presentasi. Jadi di pembahasan presentasi yang bapaknya kasih di PPT itu membahas terkait berbicara secara private dan juga berbicara di wilayah publik. Jadi apa sih perbedaan antara berbicara di wilayah private dan juga privat gitu, juga di wilayah publik kayak gitu. Nah perbedaannya adalah kalau misalkan kalian berbicara di lingkup atau wilayah privat itu tuh kalian tuh kayak berbicara sama keluarga kalian, sama teman dekat kalian kayak sahabat kayak gitu, itu berbicara di ruang lingkup privat kayak gitu. Nah ada beberapa unsur yang membedakan berbicara di wilayah privat gitu. Ada 5 ya. Yang pertama itu keberagaman orangnya. Jadi keberagaman orang itu bisa menentukan itu wilayah privat atau bukan kayak gitu. Terus tempatnya. Nah, tempat juga menjadi suatu unsur bagaimana kita bisa membedakan wilayah privat dan juga wilayah publik kayak gitu. Dan yang ketiga itu ada acara ya. Kalau misal acaranya tuh ya, kalau misal acaranya kayak acara keluarga ya berarti kalian masih dalam ruang lingkup privat kayak gitu. Kalau acara sama teman-teman kalian dan kalian berbicara di situ kayak kalian masih berbicara di lingkungan privat kayak gitu. Nah lalu
berbicara di lingkup publik itu ya berarti selain kalian berbicara di keluarga dan juga di sahabat kalian. Nah, jenis-jenis berbicara di wilayah publik itu tuh apa aja sih? Nah, jenis-jenis publik apa ya? Berbicara di lingkungan di wilayah publik itu tuh banyak teman-teman. Ada yang namanya berbicara dadakan. Jadi kalian tuh nggak ada persiapan, nggak ada ya ini nggak ada persiapan materi, nggak ada apa, tapi kalian berbicara gitu di wilayah publik. Nah itu kayak namanya berbicara dadakan. Terus kalau misal terencana, kalau terencana itu namanya presentasi kayak gitu. Terus lebihnya ya kayak MC, moderator, terus penyiar radio, presenter kayak gitu. Itu berbicara di wilayah publik. Nah, terus bapaknya juga ngasih tugas sih teman-teman, tugas terkait cerpen, terus terkait pembahasan presentasi ini, wilayah publik, wilayah privat kayak gitu. Mungkin aku bisa berbicara itu aja ya, selebihnya itu tuh masih banyak banget slide-nya dan ini kan durasinya 5 menit ya. Mungkin itu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa kalian cari tahu lebihnya bagaimana terkait presentasi kayak gitu. Oke, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.